Nanda, say hi. Kita lagi ngerjain Indo. Nanda yang bener. Fitri. April, say hi. Jaki. Emang harus gitu apa? Iya, misalnya kan jenis-jenisnya kan ada dari satu jenis itu kita ngebahas perhatian ya, sama contohnya. Contohnya diambil dari penutupan artikel ya. Kamu nyari artikelnya untuk jadinya tahu. Nanti dari artikel Jadi seperti misalkannya masih sebagian maksudnya boleh namanya boleh. Tapi jangan cari contoh di situ contoh. Misalnya kamu cari di Google contoh alternatif. Terus di situ ada contohnya sepenggal, jangan yang itu karena suka salah. Jadi kamu benar-benar cari artikelnya yang itu gitu. Terus nanti pas ketika penyajiannya kamu mau ambil semua boleh, mau ambil sebagian boleh. Ya, Terima kasih Bu. Lu ngapain gak? Oh jadi gue yang nulis. Nah, tadi gue nawarin. Ini lagi di videoin. Ih bocah ya. Yang pertama, artikel eksploratif. Artikel penelitian yang menggali suatu hal yang belum diketahui banyak khalayak yang mengungkapkan fakta berdasarkan kajian penulisnya. Jadi artikel eksploratif ini penelitian mengenai suatu hal yang belum banyak orang tahu dan menggali secara luas sebab atau hal yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa tersebut. Tujuan artikel eksploratif yaitu untuk memperdalam pengetahuan atau mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu. Tujuan teks eksploratif itu jadi menyelidiki mengenai suatu masalah yang belum diselidiki dengan cara menyeluruh. Nah, terus kenapa sih dilakuin penelitian eksploratif? Itu karena untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang suatu permasalahan yang ada. Contohnya itu kayak ini, Bio Farma ungkap keunggulan vaksin Indovac. Nah, jadi Bio Farma itu mencari tahu vaksin secara uji klinis dengan fase 1 dan 2. Hasil dari penyelidikannya disebutkan vaksin Sinovac memiliki keistimewaan dibanding vaksin COVID-19 lainnya. Eksploratif itu artikel yang menerangkan sesuatu atau penjelasan suatu hal kepada pembaca berdasarkan sudut pandang penulis. Tujuan artikel eksploratif yaitu agar pembaca mampu memahami kronologis dari suatu fenomena. Jadi untuk artikel eksploratif juga ada ciri-cirinya, yaitu menceritakan suatu fenomena atau proses yang dijelaskan dalam artikel sehingga merunutkan kronologis dari sebuah peristiwa dari awal sampai akhir dalam cakupan yang umum, misalnya tanah longsor, banjir, yang seperti itu. Ada kata kerja yang pertama itu kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata. Contohnya menggunting, kita bisa melihat proses itu. Menggunting, memotong, berjalan, kita bisa lihat proses itu. Itu adalah salah satu ciri dari eksplanatif. Yang kedua ada kata relasional. Jadi itu sebuah kata hubungan antara subjek dan pelengkap. Misalnya kayak termasuk, terus antara lain, golongan. Jadi suatu kata yang menjadi penghubung antara kalimat khusus dengan kalimat umum. Jadi itu kata kerja relasional. Selanjutnya ada artikel deskriptif. Artikel yang menggambarkan suatu permasalahan di tengah masyarakat
ketiga, para pembaca seakan harus merasakan, mendengarkan, dan memahami isi artikel deskriptif tersebut. Jadi singkatnya, artikel deskriptif itu menjelaskan tentang suatu objek atau subjek secara jelas tanpa ada permasalahan dalam teks yang sedang dibahas. Contohnya ada makanan pedas. Jadi di sini Bapak Fauzan Khalid sedang membahas tentang makanan pedas tersebut. Tentang apa? Ya, makanan satu lombok, terus tentang enak atau enggaknya. Jadi ya tentang makanan tersebut lah Bapak Fauzan itu membahas tanpa ada masalah dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan artikel deskriptif. Yang pertama itu memberikan arahan, yang kedua memaparkan suatu hal, ketiga menjelaskan suatu kejadian, dan yang keempat menjelaskan suatu masalah. Jadi sederhananya tujuan dari artikel deskriptif itu untuk memaparkan suatu objek atau subjek dengan sangat jelas agar si audiens ini dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek atau subjek yang dipaparkan dengan detail. Contohnya itu Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi candi tersebut adalah kurang dari 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Jadi artikel deskriptif ini benar-benar memaparkan secara detail atas objek atau subjek yang lagi dibahas. Yang keempat ada artikel prediktif. Artikel prediktif ini adalah artikel yang menyampaikan ramalan-ramalan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang berdasarkan ide penulis. Tujuan artikel prediktif itu yaitu untuk menyampaikan isu atau suatu ramalan bagi para pembacanya. Jadi artikel prediktif ini artikel yang memprediksi peristiwa di masa yang akan mendatang. Kata ramalan ini artinya memprediksikan yang akan terjadi dilihat berdasarkan dari peristiwa yang terjadi saat ini. Isi artikelnya berdasarkan dengan fakta dan data, mempunyai sifat informatif. Contohnya pada teks artikel yang berjudul 2023 Anggaran Guru PPK Pakai Skema Baru. Di sini dilihat dari peristiwanya mengingat tidak ada lagi tenaga honorer pada November 2023 sesuai regulasi terbaru. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memprediksi akan mengubah mekanisme seleksi guru ASN PPK tahun 2023. Selain itu, contoh yang kedua itu artikel tentang perakiraan cuaca. Berdasarkan dari analisa BMKG, kondisi atmosfer di mana tidak stabil dapat menyebabkan adanya pertumbuhan awan hujan semakin meningkat. Ini membuat beberapa kawasan di Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan deras. Yang ketiga itu contohnya artikel mengenai prediksi skor pertandingan sepak bola. Laga Argentina versus Arab Saudi di Piala Dunia 2022 akan berlangsung hari ini. Di analisis melansir, prediksi Argentina versus Arab Saudi akan dimenangkan oleh Argentina dengan peluang 80,2%. Baik, ini selanjutnya ada artikel preskriptif ya. Secara garis besar itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya memberi petunjuk atau ketentuan. Nah, jadi artikel ini tuh memberikan suatu tuntutan yang akan dijadikan sebuah tuntunan atau dorongan dari sebuah berita yang akan disampaikan kepada khalayak ramai. Jadi kalau dalam contohnya nih misalnya ya, kita ini kayak harus menjaga aset yang kita punya nih. Kita punya uang atau HP gitu kan. Nah, itu sebuah tuntutan buat kita, buat menjaga, benar-benar jaga aset itu, gitu. Itu tuntutan. Nah, yang akhirnya nantinya sebuah tuntutan itu akan menjadi sebuah dorongan atau motivasi untuk orang lain untuk dia juga menjaga barang tersebut atau aset-aset yang dia punya. Jadi dari sebuah tuntutan akan menjadi sebuah dorongan atau tuntunan atau motivasi untuk orang-orang banyak. Baik ya, terima kasih untuk presentasinya. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan atau kesalahpahaman di sini gitu kan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.